itu ngomong-ngomong nih Pak, boleh ya saya nanya nih. Jadi kepala desa habis berapa duit Pak? Kalau saya awal pertama dari 4 calon itu paling paling sedikit Mas modal saya. Paling Banyak yang enggak modal saya. Ya paling untuk modal kegiatan misalnya untuk silaturahmi malam, itu ibaratnya aja orang-orang lah, ngumpul masyarakat aja lah. rasional. Bagi-bagi Ya, karena uang saya gitu sendiri Pak, pas pemilihan bagi-bagi ada, uang gitu. saya sendiri enggak bagi-bagi uang Mas. Oh Apa enggak, yang mau saya bagikan? wow luar biasa ya. Ya kalau saya sendiri terus terang Mas, karena berangkat kita tidak ambisi. Kalau kita habis 100 juta atau 200 juta lebih baik saya jadi kepala desa. Lebih baik Kenapa saya Pak? untuk tahu beli kebun lahan, Oh untuk beli tanah kan enak kita. mending Bahkan usaha seperti itu. bener ya, mendingan usaha ya. Ya karena sekarang kan begini, Iya. logikanya lah ya kan. Kalau kita sudah mencalonkan sesuatu menjadi kepala desa, sudah habis ratusan juta dengan gaji yang ibaratnya tuh Ya seberapa lah. hanya tiga seberapa, mau berapa tahun mengembalikan dana itu, kan begitu. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah sisa uang kan gitu, sudah kaya mungkin kan tidak sayang uang itu kan. Iya. Tapi rasa saya sekaya-kayanya orang tetap dia akan berhitung kan begitu. Tetap berhitung. Tetap berhitung. Gimana caranya harus mengembalikan uang Gimana itu? caranya mengembalikan? Oh. Itu problemnya. Karena Pak Kades makanya ngeluarin banyak modal jadi santai ya. Santai saja. Ya apa yang harus saya kembalikan? Iya. Kan begitu. Iya, jadi santai. Seandainya pun habis untuk biaya konsumsi itu ya hal yang biasa kan, namanya kita anggap aja silaturahmi. berbagi. Kita silaturahmi ataupun sedekah kita kan gitu sih. Luar biasa. Itu tadi Mas, dilantari pemimpin yang kadang tidak amanah ya kadang dari situ. Karena sudah bisa dari situ Pak indikasinya ya. Tinggi. Indikasinya dari situ. Indikasinya biasanya sih dari situ yang mudah, menurut saya yang mudah kita pahami saja kan gitu. Memang ya itulah realitas sekarang Mas. Kadang gimana ya, secara tidak langsung kita tidak membagi uang, misalnya seperti ada calon tidak membagi uang, kadang calon yang satu bagi uang, kadang masyarakat sendiri juga membanding-bandingkan, kadang itu juga yang makanya untuk membuang korupsi emang gampang-gampang susah, emang harus ada komitmen sama-sama gitu. Ya. Harus ada komitmen sama-sama. Susah banget. Apalagi karena emang kadang ya gitu. Makanya nih memang biasanya saya sendiri lah kemarin dari 4 calon itu aja saling membandingkan gitu. Pasti bagi rokok sini minta gitu sih berarti kan. Iya. Luar biasa dengan modal yang kecil benar-benar nggak bagi-bagi. Ternyata masih ada saya nemuin kepala desa tanpa modal jadi gitu. Ya karena ya modalnya modal kita buktikan saja lah. Secara tidak langsung kan begini Mas. Kalau kita sudah niatkan segala sesuatunya itu ikhlas, membantu orang juga ikhlas, tidak memikir pamrih kita, mungkin kita berbuat baik kepada tetangga kita juga coba kita ikhlas karena itu suatu bentuk sosial kita, ya nanti akan tahu sendiri kok masyarakat kemampuan kita. Dampaknya ya. Dampaknya sih kalau menurut saya seperti itu. Oh iya, Pak Kades usia berapa sekarang ya? Waktu menjabat usia berapa deh? Kalau saya menjabat kurang lebih kemarin di usia 33 nggak salah kemarin. 33. Karena saya lahiran 85. Oh. Muda. Ya, alhamdulillah pengangkatan saya kan di tahun 2016 itu kan baru-barunya Pilkades serentak gitu sih kan. Pilkades serentak. Saya dilantik itu kurang lebih 43 desa. Saya nomor 2 paling muda gitu sih kan. Nomor 2 paling muda. Ada kawan yang lebih muda lagi waktu itu barang. Paling muda. Saya lebih muda lagi kemarin. Sekabupaten. Dia umur Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jabung Barat yang. Nah, disitulah alhamdulillah sekarang generasi yang sekarang banyak pemuda-pemuda tampil sekarang. Mulailah banyak pemuda-pemuda tampil. Ya sih menurut saya ya ada bagusnya juga ada kelemahannya gitu sih. Ya, plus pertama kalau kita pemuda kalau energiknya boleh gitu sih kan. Tapi penguasaan politik biasanya agak kurang. Itu juga gampang sih.
harus kita belajar gitu sih kan. Yes. Kalau energiknya boleh karena Tapi kita masih emang semangat gitu, karena Pak muda. Kades kalau dari gesturnya memang berwibawa sih, badannya besar. Ya biasa identik kalau badan besar itu kan wibawa. Kembalinya komunikasi sih Mas. Hmm, Kembalinya kita kan sebagai pemimpin itu kan komunikasi ya kan, gitu. utama. Tanggung jawab kita untuk komunikasi Yes. kan gitu sih. Komunikasi ya, karena dengan adanya kita menjadi seorang kepala desa atau pemimpin ya mau nggak mau ya kita harus rajin komunikasi. Ya. Harus ibaratnya tuh yang nggak tahu aja harus gimana caranya kita harus tahu kan, gitu Nah. sih kan. Harus kita berusaha. Biasa deh, Pak. Bahkan saya juga sempat nge-share Pak di Google Pak Kades Desa Delima gitu kan. Ada tuh, ada. Saya lihat sempat di gambarnya tuh Pak Kades dapat penghargaan apaan ini di kabupaten ya Pak. Saya Ya. pas ngelihat itu Kalau mungkin di BPJS. YouTube juga ada makanya di YouTube juga ada, kalau sampai mau nengok di YouTube ada. Oh di YouTube juga ada. Saya lihat Pak Kades dapat penghargaan BPJS apa gitu. Tinggal ya banyak Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat ibaratnya kesemangatan masyarakat juga untuk memberikan ide-ide kreatifnya. Alhamdulillah di 2019 kita juara 1 terkait dengan BPJS kolektifkan BPJS kesehatan. Kolektif. BPJS. Jadi desa percontohan kemarin kita menjadi desa percontohan terkait dengan jaminan kesehatan. Alhamdulillah Hampir 90 Walaupun- 90% ya udah tercover ya. 99% lah. Wow. Jadi cuma beberapa orang yang tidak terdaftar gitu sih kan. Keren. Ya, alhamdulillah. Jadi ya suatu itu kan suatu bentuk mungkin apa ya, tanggung jawab kita kepada masyarakat terkait dengan kesehatan gitu sih kan. Nah, kita sering nengok di TV sampai kadang orang mau berobat aja susah gitu sih kan. Pusing juga kepala Dengan adanya pengalaman itu kita juga berpikir apa sih yang untuk bisa memudahkan masyarakat. Alhamdulillah dengan adanya peluang BPJS kesehatan itu ya membawa perubahan bagi masyarakat gitu. Jemput bola lah ya Pak, nggak nunggu tapi Ya memang kita jemput bola. Ya semua itu kan kita kalau kita mau maju memang harus kita kreatif. Yang udah ada gimana caranya kita nyari gitu sih kan. iya iya. Kalau kita hanya mengandalkan program pemerintah ataupun hanya mengandalkan dibantu pemerintah ya kita tidak akan maju. Lambat. Ya keduanya nggak mungkin juga pemerintah akan tahu kalau kita butuh. Ya contohnya kami di Tanjung Jabung Barat aja kan 114 desa. 114. Prinsip pemerintah kan begini, kalau kita tidak minta berarti kita tidak butuh kan begitu. Iya iya. Iya. Ya berarti kan kita harus minta gitu, minimal ya proposal. Di tahun keberapa nih sudah menjabat Pak? Saya satu periode ini Mas, satu periode. Oh. Periode ini nanti di bulan Juni di tanggal 17 tidak salah SK saya habis. Jadi kurang lebih ya 3 bulan lagi lah Mas masa jabatan saya. Wow. Ada nggak nih yang belum tercapai Pak di visi misi Bapak nih? Kalau Yang belum kita nengok dari RPJMdes, alhamdulillah hampir 70% dari rencana RPJMdes kita sudah mulai terrealisasi. Oke. Ya tetap tidak mungkin akan semua selesai kan, gitu kan. Oh gitu. Tapi pencapaiannya alhamdulillah, ya alhamdulillah hampir 70% lah dari rencana RPJMdes awal gitu sih kan. Iya. Berarti sisanya menghapus. Sisanya paling yang berat-berat. Ya mudah-mudahan Pak Kades 2 periode karena memang real buktinya dan Amin. enggak maksudnya setahu saya Pak ya banyak bumdes gitu yang maju berkembang menghasilkan PAD itu ada tapi enggak sebanyak gitu. Nah, termasuk Pak Kades Sono itu sukses gitu mendapatkan PAD sampai terakhir 200 juta lah ya, itu luar biasa, satu apresiasi menurut saya sampai berdampaknya juga ke masyarakat. Dan ini harusnya jadi percontohan. Mudah-mudahan ya siapapun yang nonton juga bisa termotivasi oleh Pak Kades Sohono. Gitu. Bahwasanya memang semua harus mencoba. Ya. Itu tadi Mas. Kalau mungkin terkait dengan bumdes, desa-desa lain mungkin banyak dalam arti yang sudah hampir 1 miliar, ratusan miliar itu kan banyak.
Ya. Tapi mungkin yang membawa saya bisa dikenal itu kan itu tadi dari proses kita yang tidak ada, Ya, tidak ada PAD betul, kok ya. bisa menghasilkan PAD, dan kita bisa menceritakan kronologis dapat itu seperti apa Ya. gitu sih kan. Itu yang mungkin yang membedakan seperti itu. Dan Dibanding mungkin desa-desa lain mendapatkan hasil besar ya hanya taunya dapat sekian, tapi di saat kita menceritakan awal dari mana lalu alurnya kemana saja itu kadang kurang detail ataupun Ya. mungkin hanya batas seremonial Ya. kegiatannya kan begitu. Itu yang mungkin agak membedakan sih di Ya. situ. Dan alhamdulillah di 2018 itu BUMDes saya di saat kemarin ada BUMDes Expo di Bengkulu Oh, itu mendapatkan juara 1 juga kemarin BUMDes. itu tentang apa Pak juara satunya? Terkait dengan manajemen Oh, itu tadi Pak. lomba manajemen secara tidak langsung di sana kan, padahal kami kan hanya membawa PAD 100 juta gitu. Pada waktu itu 2020 ya, 100 juta ya. Di saat 2018. Oh, 18, sorry. 2018. Itu padahal oh iya masih Sumatera juga ya, Bengkulu masih Sumatera juga. Bengkulu kemarin kita lomba di Bengkulu, alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi. regional Sumatera lah gitu sih kan. Ya. Karena kemarin perwakilan dari beberapa BUMDes itu musuh kita kemarin banyak Musuh yang kita. sudah membawa BUMDes ada musuhnya. iya, jadi kawan-kawan BUMDes yang lain itu sudah membawa modal hampir PAD itu ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar. Wow, Nah kita membawa modal cuman ataupun membawa cuman 100 juta. Dan- Kenapa kok kita bisa memenangkan? Karena kita bisa menjelaskan kita mendapatkan 100 juta itu dari mana sih gitu. wow. Hitungnya seperti apa sih membaginya kan begitu, Ya, sehingga caranya bagaimana? menunjukkan 100 juta itu. Itulah mungkin yang dinilai pemerintah ataupun dewan juri sehingga itu bisa memenangkan. Karena apa? Mungkin konteks pemerintah kan seperti ini. Kalau sudah kita tahu dasar hitungnya dapat berapa, berarti kan tinggal tambah pokoknya gitu kan. Kalau tambah modalnya dibesarkan lagi ataupun usahanya tambah besar lagi, tentu akan menghasilkan yang lebih besar lagi kan begitu. Itu mungkin gambarannya seperti itu. Sehingga kemarin alhamdulillah kita menjuari juara 1 Alhamdulillah. tingkat Itu kan seprovinsi Pak, kalau Sumatera mah seprovinsi. mungkin provinsi satu. Iya. Kita mewakili provinsi kemarin. Iya. Oke, banyak banget ya cerita dari Pak Kadis, menarik banget ya. Mudah-mudahan saya termotivasi. Saya termotivasi. Teman-teman yang nonton termotivasi. Ya, ini pembelajaran buat kita orang nih pelaku pegiat di desa. Mudah-mudahan termotivasi dari Pak Kadis Suwono Desa Cilenyi ini. Yang jelas minimal motivasi lah bagi pemuda-pemuda atau siapapun yang mau menjadi kepala desa harus diibaratkan disiapkan lah luar dalam gitu sih. Dalam arti luar dalam itu minimal ya kita keluarga juga harus kita persiapkan, lalu mental kita juga kita siapkan, materi juga kita harus siapkan, tenaga juga harus kita siapkan. Jadi memang harus siap luar dalam lah ibaratnya. Karena memang saat kita berani kompetisi ya di situ ibarat kita berperang gitu sih kan. Di saat kita jadi seorang kepala desa itu banyak yang harus kita pertaruhkan, keluarga kita pertaruhkan, ekonomi kita, makanya memang harus disiapkan memang itu tadi mental yang kuat. Ya, kuat dan dalam. Wes. Luar dalam diibaratkan seperti itu. Ya karena sekarang kan banyak diibaratkan kita mampu menjadi seorang pemimpin di desa ataupun di pemerintahan, tapi di keluarga kita rapuh, banyak juga yang seperti itu kan. Banyak kadang kita berpikir hanya memikirkan setelah jadi kepala desa, memikirkan keluarga saja, ujungnya masyarakat yang kita pimpin acak-acakannya banyak juga sebenarnya. Memang harus komplit luar dalam ya. Harus kita siapkan luar dalam. Yes. Wow. Apalagi ya saya nanya udah banyak banget informasinya sampai 30 menit lebih nggak kerasa saya ngobrol. Keren banget pokoknya nih Pak Kadis Suwono. Mudah-mudahan sih doa saya beliau tetap jadi kepala desa selanjutnya 2 periode. Karena nih beliau masih muda, saya juga masih
masih milenial juga, artinya Pak, digital juga dia mengikuti gitu. Jadi dia eranya dia beradaptasi luar biasa nih Pak Wakari Suhono, Desa Delima. Bahkan kayaknya bisa bikin bisa desa mandiri ini ke depan. Amin. Amin, amin. Amin. Mungkin Setuju. obrolan malam hari ini motivasi buat saya umumnya, yang buat teman-teman yang nonton. Dan jangan lupa masyarakat Desa Delima nih, kalau beliau nyalonin lagi, dukung lagi. Asli nih, saya yakin, saya jamin 99% Desa Delima akan lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi dipimpin oleh Pak Kades semua ini. Saya percaya banget sama beliau, karena beliau itu orang baik banget nih, jujur apa adanya nih. Keren Pak Kades Sono. Mungkin gitu aja Pak Kades waktunya ya. Terima kasih. Undur pamit. Pokoknya banyak banget motivasi dari Pak Kades. Mudah-mudahan edukasi. Mungkin gitu aja. Saya tutup, akhiri salam dari jarak jauh Pak. Salaman Pak. Biar Abdul. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.